Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini adalah suatu bentuk kalimat matematika yang mempunyai penghubung atau punya bentuk penghubung yang memisahkan antara ruas kanan dan ruas kiri, di mana penghubungnya itu adalah tanda pertidaksamaan. Nah, untuk tanda pertidaksamaannya itu bentuknya seperti apa? Nah, untuk tanda pertidaksamaan itu yaitu yang mengandung tanda kurang dari, kemudian lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Jadi ini adalah ciri-ciri bahwa suatu kalimat matematika itu mengandung pertidaksamaan. Ini adalah tanda dari pertidaksamaan. Sebagai contoh untuk pertidaksamaannya, misalkan kalimat 1 kurang dari 2, ini adalah suatu pertidaksamaan yang bernilai benar. Jadi ini adalah pertidaksamaan yang bernilai benar. Untuk kalimat misalkan di sini 2x lebih dari 4. Nah, ini adalah bentuk pertidaksamaan yang kebenarannya masih terbuka. Kenapa? Karena di sini nilai x ini harus dicari, yang artinya terbuka di sini artinya bisa benar bisa juga salah, tergantung pada nilai x nanti yang akan dipilih. Jadi di sini dinamakan bahwa kebenarannya ini masih terbuka. Jadi jika ada sebuah pertidaksamaan linear seperti ini, berarti di sini kita harus menyelesaikan suatu pertidaksamaan ini, di mana kita harus mencari nilai x-nya. Ini yang harus dicari. Jadi kita harus mencari nilai x-nya agar pertidaksamanya ini bernilai benar. Jadi artinya nilai x-nya ini memenuhi dari pertidaksamaan tersebut, atau berarti x-nya ini memenuhi untuk himpunan semua nilai yang memenuhi pertidaksamaan agar pertidaksamaannya bernilai benar. Contohnya di sini bisa kita contohkan, misalkan ada sebuah pertidaksamaan. Ini contoh 1, misalkan 2x negatif 7 kurang dari 4x negatif 2. Nah, untuk pertidaksamaan ini di sini tanda pertidaksamaannya adalah tanda kurang dari. Ini adalah tanda pertidaksamaannya. Nah, di sini berarti kita harus mencari nilai x. Jadi kita harus menentukan himpunan semua nilai x yang memenuhi pertidaksamaan pada nomor 1 ini agar pertidaksamaannya ini bernilai benar. Berarti di sini harus mencari x. Nah, dalam mencari nilai x di sini kita lihat bahwa dalam pertidaksamaan linear ini terdapat variabel, kemudian ini adalah variabel, x ini adalah variabel, ini adalah konstanta, dan ini adalah koefisien. Untuk mencari nilai x di sini berarti kita harus mengoperasikan bentuk pertidaksamaan linear pada contoh 1 ini. Untuk mengoperasikannya kita harus mengelompokkan terlebih dahulu bentuk-bentuk yang sejenis atau yang satu jenis, yang sama jenisnya. Di sini ada bentuk variabel, koefisien, dan bentuk konstanta. Jadi kita harus mengelompokkan dulu yang sejenis, yang sama jenisnya, agar bisa dilakukan pengoperasian dalam pertidaksamaan linear ini.
Berarti di sini yang pertama kita harus mengelompokkan dulu. Kelompok yang pertama kita bisa mengelompokkan konstantanya terlebih dahulu. Di sini ada konstanta negatif 7 dan negatif 2. Jadi kita harus mengelompokkan dulu. Misalkan di sini kita akan memulai dengan pengelompokan konstantanya. Berarti bisa dimulai dengan 2x kurang dari 4x negatif 2. Di sini menjadi positif 7, atau dengan kata lain bisa juga diistilahkan dengan pindah ruas dari ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan gitu. Kemudian kita mulai mengoperasikan. Di sini yang bisa dioperasikan adalah yang sejenis, berarti yang sama jenisnya di sini adalah konstanta. Yang tidak bisa dioperasikan kita tulis lagi. Nah, di sini berarti kita tulis lagi 2x kurang dari 4x, kita operasikan negatif 2 ditambah 7, ini hasilnya adalah positif 5. Nah, kemudian sekarang kita akan mengelompokkan yang mempunyai variabel. Di sini variabelnya adalah x, berarti kita juga akan mengelompokkan 2x di sini menjadi negatif 4x, di mana 4x di ruas sebelah kanan akan dikelompokkan dengan 2x di ruas sebelah kiri gitu. Jadi karena akan dikelompokkan dengan kata lain pindah ruas, jadi maka untuk 4x ini berubah menjadi negatif 4x kurang dari 5. Nah, sekarang tinggal dioperasikan 2x dikurangi 4x, ini adalah negatif 2x kurang dari 5. Nah, perlu diingat dalam bentuk pertidaksamaan, jika koefisien suatu variabel yang mempunyai pangkat tertinggi ini bernilai negatif, di sini bisa kita lihat koefisiennya adalah min 2, negatif 2. Ini mempunyai bentuk yang negatif, maka kita harus mengalihkan dengan negatif 1. Jadi semua ruasnya harus dikalikan dengan negatif 1. Maka di sini mengakibatkan tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi apabila tanda pertidaksamaannya kurang dari, maka akan berubah menjadi pertidaksamaan lebih dari. Begitupun untuk kurang dari sama dengan akan berubah menjadi lebih dari sama dengan. Nah, kenapa dikalikan dengan negatif 1? Nah, hal ini untuk memudahkan kita ketika kita nanti menghadapi persoalan pertidaksamaan bentuk pangkatnya yang lebih besar, misalkan bentuk kuadrat atau pangkatnya yang lebih tinggi lagi. Jadi penyelesaiannya akan lebih mudah jika koefisiennya tidak bernilai negatif. Jadi ini dikalikan dulu dengan negatif 1, semua ruasnya, ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ini didapat negatif 2x dikalikan dengan negatif 1, ini menghasilkan nilai 2x. Tandanya berubah dari kurang dari menjadi lebih dari. Kemudian untuk ruas kanan, 5 dikalikan dengan negatif 1 menghasilkan negatif 5. Nah, sekarang kita tinggal selangkah lagi untuk mencari nilai x. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk mendapatkan nilai x atau agar ruas kiri di sini hanya mempunyai nilai x, kan di sini dia punya nilai 2x yang artinya 2 kali x. Agar ruas kiri ini hanya menghasilkan nilai x, karena kita memang tugasnya adalah mencari x, berarti kan ruas kiri ini harus x gitu. Jadi bagaimana caranya supaya ruas kiri ini menghasilkan x? Nah, untuk bentuk perkalian, ini kan bentuknya perkalian 2x, ini artinya 2 kali x, berarti kita harus membuat dia menjadi 1x. Karena 1x itu adalah x gitu kan. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan dikalikan setengah atau dibagi 2. Atau dengan kata lain, jika kita mau menggunakan konsep pindah ruas, berarti untuk 2x ini kan artinya 2 kali x. Ketika dia pindah ruas ke ruas lainnya atau ke ruas sebelah kanan, maka bentuk perkalian 2 kali x akan berubah menjadi bentuk pembagian. Jadi di sini didapat x lebih dari negatif 5/2.
Nah, jika sudah mendapatkan nilai X-nya, di sini kita mendapatkan nilai X lebih dari negatif 5/2. Jadi, untuk memenuhi bentuk pertidaksamaan contoh 1 ini, himpunan penyelesaiannya adalah bentuk interval dari X lebih dari negatif 5/2. Jadi, kalau kita gambarkan ke dalam bentuk grafiknya, di sini kita gambarkan dulu. Misalkan kita di sini titiknya negatif 5/2, kita gambarkan X lebih dari negatif 5/2. Nah, untuk grafik pada garis bilangan rasional ini, kalau misalkan ke arah kanan itu kan nilainya semakin besar, kalau ke arah kiri nilainya semakin besar. Kalau misalkan kita contohkan untuk bilangan bulatnya misalkan gitu ya, di sini kan 0, 1, 2, di sini negatif 1, di sini negatif 2. Semakin ke kanan, semakin ke arah kanan, nilainya semakin besar. Gitu. Ini semakin ke arah kiri, nilainya semakin kecil. Jadi semakin ke kanan dia semakin besar, kiri nilainya akan semakin kecil. Karena kalau kita lihat di sini 0 kan lebih kecil dari 1. 1 lebih kecil dari 2, begitu juga untuk negatif. Negatif 2 ini lebih kecil daripada negatif 1. Negatif 1 lebih kecil dari 0. 0 lebih besar dari negatif 1. Jadi semakin ke kanan, dia nilainya semakin besar. Nah, berlaku juga untuk di sini. Jadi kalau misalkan di sini X lebih dari negatif 5/2, berarti daerah penyelesaiannya atau daerah arsirannya berada di daerah sebelah kanan. Berarti di sini kita arsir daerah sebelah kanan, panahnya ke arah kanan. Nah, untuk penulisan himpunan penyelesaiannya bagaimana? Untuk penulisan himpunan penyelesaiannya di sini bisa kita tuliskan karena bentuknya di sini tidak ada sama dengan, bentuk tanda pertidaksamaannya kan di soal kurang dari, lebih dari, itu kan artinya tidak ada sama dengannya. Berarti di sini bulatnya bulat kosong. Nah, bulat kosong ini artinya adalah intervalnya, interval terbuka. Nah, untuk interval terbuka penulisannya seperti apa? Jika intervalnya adalah interval terbuka, kita menuliskan himpunan penyelesaiannya ini menggunakan kurung buka biasa. Kemudian kita tuliskan di sini batasnya kan yang paling kecil min 5/2, negatif 5/2, sampai tak hingga angkanya sampai berapa kita tidak tahu. Jadi penulisan himpunan penyelesaiannya berarti interval terbuka dari negatif 5/2 sampai tak hingga. Sampai tak hingga, atau kita buat tak hingganya seperti ini saja. Nah, gini sampai tak hingga. Untuk himpunan penyelesaiannya, penulisannya bentuk himpunannya X. Untuk X, kalau arsirannya ke kanan kan berarti lebih besar, lebih dari negatif 5/2. Untuk X anggota bilangan real. Jadi dalam penulisan hasil dari pertidaksamaan ini ada banyak cara. Yang pertama adalah cara grafik. Yang ini adalah grafik. Kemudian ada bentuk interval. Yang ini adalah contoh bentuk interval. Kemudian bentuk himpunan. Yang ini adalah bentuk himpunan. Jadi dalam bentuk pertidaksamaan ini, untuk penulisannya ada yang berupa interval terbuka. Yang ini intervalnya terbuka. Nah, interval terbuka ini biasanya kurung buka seperti ini. Nah, biasanya untuk interval terbuka ini berarti memuat bentuk tanda pertidaksamaannya yang tidak memuat tanda sama dengan. Jadi ini berlaku untuk tanda lebih dari dan tanda kurang dari. Kalau misalkan kita gambarkan dalam bentuk grafiknya, biasanya berbentuk bulat kosong. Kemudian ada juga interval tertutup. Nah, untuk interval tertutup ini kita menggunakan kurung siku. Jadi penulisannya kurung siku ini berarti terdapat tanda sama dengan
Untuk tanda pertidaksamaannya biasanya dalam grafik kita buatnya adalah bulat penuh. Selanjutnya untuk contoh 2, jika kita menemukan bentuk pertidaksamaan linear yang seperti ini, di mana di sini terdapat 3 ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan, berarti ketika penyelesaiannya konsepnya sebetulnya sama dengan konsep yang tadi dicontohkan pada soal nomor 1, di mana kita harus mengelompokkan dulu yang mempunyai jenis yang sama. Di sini berarti kita akan mengelompokkan koefisien. Di sini akan dikelompokkan adalah koefisien positif 4 pada ruas tengah. Jadi yang ini akan kita kelompokkan. Berarti di sini ketika kita mengelompokkan artinya berlaku untuk semua ruas. Berarti ketika kita mengelompokkan positif 4, berarti kita akan memindahkan positif 4 ini, atau kita akan mengenolkan positif 4 ini dengan cara dijumlahkan dengan negatif 4, atau bahasa sederhananya bisa juga dengan cara pindah ruas, memindahkan ruas tengah ini ke ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ketika kita memindahkan ruasnya itu berlaku untuk semua ruas gitu. Jadi di sini ketika kita akan mengelompokkan positif 4 berarti berlaku untuk ruas kiri dan ruas kanan. Berarti untuk ruas kiri di sini negatif 5 dikurangi 4 kurang dari sama dengan 2x kurang dari 4 dikurangi 4. Ini bisa dibaca 2x lebih dari sama dengan negatif 5 dikurangi 4 kurang dari 4 dikurangi 4. Nah sekarang kalau sudah seperti ini kita bisa mengoperasikan ruas kiri dan ruas kanannya. Kita operasikan dulu untuk ruas kirinya. Di sini didapat negatif 5 dikurangi 4 adalah negatif 9. Negatif 9. Kemudian untuk ruas tengahnya kita tulis kembali karena memang tidak bisa dioperasikan, hanya bentuk seperti ini. Kemudian ruas kanan 4 dikurangi 4 0. Karena tugas kita dalam pertidaksamaan adalah mencari nilai x, mencari semua nilai x yang memenuhi bentuk pertidaksamaan agar pertidaksamaannya bernilai benar, maka kita akan mencari nilai x. Maka dari itu ketika ada di sini bentuk pada ruas tengah adalah 2x, maka kita harus merubah ini menjadi bentuk x. Artinya bahwa 2x agar menjadi x itu berarti 2x-nya dibagi 2. Nah ini berarti berlaku untuk semua ruas. Atau ketika kita menggunakan konsep pindah ruas, berarti 2x ini artinya 2 kali x. Ketika pindah ruas ke ruas kiri dan ruas kanan, berarti berubah menjadi bagi. Nah, berarti sekarang kita bisa tuliskan di sini untuk menjadi x, maka harus dibagi 2 atau dikali setengah gitu. Berarti di sini dibagi 2, min 9 per 2 kurang dari sama dengan 2x dibagi 2 ini kan x gitu. Jadi di sini x kurang dari 0 per 2. Kemudian sekarang yang bisa operasikan kita operasikan. Di sini min 9 per 2 nya tidak apa-apa berbentuk pecahan. Kemudian x 0 per 2 adalah 0. Jadi di sini bentuknya hasil yang didapat adalah x lebih dari sama dengan negatif 9 per 2 kurang dari 0. Nah sekarang kita tinggal menggambarkan pada bentuk grafiknya. Nah, di sini kita gambarkan dulu grafiknya. Di sini kita perkirakan titik negatif 9 per 2. Nah di sini adalah titik 0. Nah kemudian kita di sini lihat tandanya. Di sini kan yang pertama adalah x lebih dari sama dengan negatif 9 per 2. Jadi yang ini dibacanya x lebih dari sama dengan negatif 9 per 2 gitu ya. Jadi di sini kita bisa gambarkan kalau lebih dari itu berarti kan panahnya ke arah kanan, karena ke arah kanan itu angkanya semakin besar gitu. Jadi untuk x lebih dari sama dengan negatif 9 per 2 kita bisa arahkan panahnya ke arah kanan. Oke. Kemudian kita arsir.
Karena di sini karena di sini lebih darinya menggunakan sama dengan, berarti bulatnya bulat penuh. Sekarang yang kedua, X kurang dari 0. Kalau kurang dari berarti kan nilainya semakin kecil. Kalau kurang dari 0 berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sampai tak terhingga berapa angkanya gitu. Nah, karena dia bentuknya kurang dari, berarti semakin kecil, maka panahnya berarti daerah penyelesaiannya atau daerah yang diarsirnya mengarah ke sebelah kiri. Jadi kita di sini buat panah ke kiri. Nah, sekarang kita arsir. Kemudian daerah penyelesaiannya yang mana? Himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah irisan keduanya. Irisan itu yang mana? Irisan itu yang mencakup kedua arsirannya. Di sini yang mencakup kedua arsirannya adalah, kita buat kotak. Jadi di sini. Jadi yang mencakup kedua arsiran adalah dari negatif 9/2 sampai 0. Karena kalau lebih dari 0, ini hanya arsiran biru saja yang memenuhi. Kalau kurang dari negatif 9/2, ini hanya daerah arsir yang berwarna ungu saja yang memenuhi. Tapi kalau untuk daerah dari negatif 9/2 hingga 0, ini kedua daerah arsiran ini memenuhi. Jadi himpunan penyelesaian yang mana? Himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi kedua arsiran. Jadi kalau kita mau gambarkan di sini, kita bisa gambarkan ya di sini. Berarti kalau bentuknya seperti ini, bentuknya interval seperti ini, jadi X-nya di antara negatif 9/2 sampai 0, berarti untuk daerah arsirannya berbentuk kotak gitu. Jadi di sini dari negatif 9/2 sampai 0, di sini negatif 9/2-nya adalah bulat penuh karena terdapat sama dengan. Untuk 0-nya bulat kosong karena tidak terdapat sama dengan. Daerah arsirannya yang memenuhi adalah dari negatif 9/2 hingga 0 gitu. Kemudian untuk menuliskan himpunan penyelesaian seperti apa? Untuk himpunan penyelesaiannya bisa kita lihat bahwa di sini untuk negatif 9/2 ini kan bulatannya penuh, artinya intervalnya tertutup. Berarti menggunakan kurung siku negatif 9/2 sampai 0. 0-nya karena bulat kosong, artinya kurung biasa atau interval terbuka. Gitu. Jadi kalau kita nulis himpunan penyelesaiannya berarti kalau kurung siku atau interval tertutup berarti negatif 9/2-nya termasuk ke dalam nilai X. Tapi kalau bulat kosong atau intervalnya terbuka, yang artinya ini 0, ini tidak termasuk ke dalam nilai X gitu. Jadi untuk penulisan himpunannya adalah X, untuk kita tulisnya seperti ini. X ada tanda bulat penuhnya, berarti ada tanda sama dengannya, lebih dari sama dengan negatif 9/2, X kurang dari 0 untuk X anggota bilangan real. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat ini sama sebetulnya. Dalam pertidaksamaan ini artinya kita harus mencari nilai X yang memenuhi, semua nilai X yang memenuhi agar pertidaksamaannya bernilai benar. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat ini berarti kita harus mencari nilai X-nya. Biasanya kalau bentuk kuadrat itu penyelesaiannya bisa dengan menggunakan pemfaktoran atau memfaktorkan, kemudian rumus ABC dan kuadrat sempurna. Nah, di sini kita contohkan contoh yang nomor 1, misalkan ada bentuk pertidaksamaan kuadrat X kuadrat min X lebih dari 2. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat ini tipsnya adalah ruas kanan ini dibuat 0. Jadi di sini kita tuliskan dulu untuk tipsnya atau catatannya.
Yang pertama adalah ini ruas kanan ini dibuat 0. Kemudian yang kedua, koefisien X kuadrat ini harus positif. Artinya kalau misalkan koefisiennya ini negatif, itu akan dikalikan dengan negatif 1 dan tandanya akan berubah. Oke, kalau untuk persoalan contoh 1 ini berarti kita akan mengubah ruas kanannya ini menjadi 0. Di sini kan ruas kanannya 2, kita akan merubah menjadi 0 gitu. Artinya bahwa di sini 2 ini bisa dikatakan akan pindah ke ruas kiri. Jadi di sini X kuadrat min X min 2 lebih dari 0. Atau kalau misalkan kita menggunakan teori unsur identitas, berarti ketika ruas kanan dibuat 0, artinya 2 ini dibuat 0, artinya berapa supaya operasi penjumlahan dan pengurangan seperti apa agar 2 ini bisa menjadi 0. Artinya kan di sini berarti 2 dikurangkan 2 gitu. Maka ruas kiri pun dikurangkan 2. Maka dari sini ada negatif 2. Atau kalau misalkan lebih familiar dengan pindah ruas, berarti positif 2 ini akan dipindah ruaskan ke ruas kiri, di mana positif 2 ketika dipindah ruaskan berarti menjadi negatif 2. Nah, ketika sudah menjadi bentuk pertidaksamaan kuadrat, di sini artinya pangkatnya pangkat 2, berarti di sini kita bisa mencari nilai X-nya. Di sini kita coba dengan cara memfaktorkan terlebih dahulu. Untuk penjelasannya sebetulnya sudah dibuatkan penjelasannya pada materi persamaan. Nah, di sini kita ulas sedikit. Untuk pertidaksamaan kuadrat di sini berarti kita harus memfaktorkan untuk mencari nilai X yang memenuhinya. Di sini berarti kita lihat yang pertama kita lakukan adalah lihat dulu koefisien X kuadratnya. Nah, kemudian dikalikan dengan konstantanya. Di sini koefisiennya adalah 1 X kuadrat dikalikan dengan 2. Di sini kan berarti 2. Berarti kita di sini buat 2. Nah, kita di sini buat faktor 2. Berarti kan di sini ada 1 dan 2. Kemudian di sini kita lihat negatif, ini artinya kita harus mencari selisih dari faktor 2 ini yang selisihnya adalah 1 gitu. Di sini berarti jika diselisihkan hasilnya 1 atau lebih tepatnya negatif 1. Berarti untuk bentuk yang ini 1 dan 2 ini agar menjadi negatif 1, agar selisihnya menjadi negatif 1, itu harus bagaimana gitu. Jadi di sini kita bisa menggunakan operasi 1 dikurangi 2 karena hasilnya adalah negatif 1. Berarti di sini 2-nya adalah bernilai negatif. Jika sudah seperti ini, berarti kita tinggal membuat bentuk faktornya. Di sini yang pertama adalah karena X kuadrat, berarti di sini X, di sini juga X lebih dari 0. Sekarang kita lihat di sini faktornya, yang pertama adalah positif 1, berarti di sini positif 1, yang kedua adalah negatif 2. Untuk penulisannya boleh negatif 2 yang di depan, kemudian positif 1 yang di belakang, itu tidak apa-apa. Sekarang kita tinggal buat pembuat nolnya. Untuk X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya 0 dikurangi 1. X sama dengan negatif 1. Atau X negatif 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 0 positif 2. X sama dengan 2. Berarti di sini kita sudah mendapatkan titiknya. Di sini batas titiknya adalah negatif 1 dan 2. Nah, untuk pembuatan grafiknya agak berbeda dengan pembuatan grafik pada pertidaksamaan linear. Nah, yang pertidaksamaan linear kan di sini kita langsung
menggambarkan grafiknya sesuai dengan tandanya. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat, karena di sini kita membuat pembuat 0 dulu, kemudian mencari titiknya. Di sini kan sudah didapat titiknya negatif 1 dan 2, berarti kita gambarkan untuk negatif 1, di sini 2. Oke, untuk bentuk grafiknya seperti ini. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah kita harus mencari titik uji untuk daerah mana yang akan kita arsir nantinya untuk penentuannya. Jadi di sini kita membuat yang namanya titik uji. Titik uji ini yang akan kita uji yaitu bentuk yang ini. Nah, yang ini. X plus 1, X min 2. Nah, untuk titiknya berapa saja? Untuk titiknya kita lihat di sini batasnya adalah negatif 1 dan 2. Untuk titik uji ini berarti yang boleh bisa kita ambil nilainya yang kurang dari negatif 1, di tengah-tengah negatif 1 dan 2, dan satu lagi yang lebih dari 2. Jadi kita bisa mengambil titik uji. Tetapi untuk memudahkan, kalau misalkan dalam pertidaksamaan linear ini, tidak pertidaksamaan kuadrat ini, untuk titik ujinya yang paling mudah adalah jika kita menggunakan titik uji 0. Nah, tapi di sini kita akan coba menggunakan titik ujinya 3 titik. Yang pertama kita coba yang kurang dari negatif 1. Misalkan kita menggunakan titik uji negatif 2 gitu. Misalkan kita coba untuk titik uji negatif 2, kemudian di antara negatif 1 dan 2 ini kan ada angka 0. Nah, di sini bisa kita coba untuk 0, kemudian setelah atau yang lebih dari 2 kita coba titik ujinya 3. Nah, sekarang kita substitusikan atau kita ganti nilai X di sini dan di sini dengan titik ujinya. Berarti kalau misalkan negatif 2 di sini kita ubah, berarti bentuknya menjadi negatif 2 ditambah 1, negatif 2 dikurangi 2. Nah, negatif 2 ditambah 1 ini kan hasilnya negatif. Kemudian negatif 2 dikurangkan 2 ini hasilnya juga negatif. Gitu kan, ini berarti hasilnya yang ini min 1, kemudian yang ini min 4. Negatif dikali negatif, ini hasilnya adalah positif 4. Jadi untuk daerah negatif 2 ini daerahnya daerah positif. Artinya daerah yang kurang dari negatif 1 ini daerahnya daerah positif. Kemudian kita coba titik uji 0, berarti tinggal kita substitusikan 0-nya atau kita gantikan X-nya dengan 0. Berarti di sini 0 tambah 1, 0 dikurangi 2. Di sini 0 tambah 1, 1, 0 dikurangi 2, min 2. Hasilnya adalah positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti ini daerahnya daerah negatif. Sebetulnya ketika pengujiannya kita tidak harus menghitung, yang penting kita tahu 0 tambah 1, oh dia adalah hasilnya positif, 0 dikurangi 2 hasil negatif, berarti positif dikali negatif hasilnya negatif. Berarti daerah 0 ini adalah daerah negatif, artinya daerah di antara negatif 1 sampai 2 ini adalah daerah negatif. Kemudian kita coba titik uji yang terakhir, kita coba di sini angka 3, berarti di sini 3 ditambah 1 itu positif hasilnya. 3 dikurangi 2 hasilnya juga positif. 3 kurangi 2 kan 1, jadi hasilnya positif. Positif dikali positif ini hasilnya adalah positif. Berarti untuk daerah yang lebih dari 2 ini daerahnya adalah daerah positif. Nah, untuk mencari daerah arsirnya di sebelah mana untuk himpunan penyelesaiannya, kita harus melihat dulu di sini tandanya. Di sini tandanya adalah lebih dari 0. Di sini tandanya, tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 ini artinya nilainya positif. Berarti daerah arsirnya adalah daerah yang memiliki nilai positif. Berarti di sini
daerahnya, daerah positif berarti ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian untuk penulisan himpunan penyelesaiannya bagaimana? Nah, untuk penulisan himpunan penyelesaiannya di sini yang pertama adalah karena di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti di sini bulatnya sama-sama bulat kosong dua-duanya. Nah, kalau untuk himpunan penyelesaiannya di sini kan intervalnya interval terbuka yang kurang dari negatif 1 sampai tak hingga. Kita kan tidak tahu sampai berapa. Jadi penulisannya berarti interval terbuka atau kurung buka biasa dari negatif tak hingga sampai min 1. Kurung tutup. Kemudian atau daerah arsir yang kedua di sini kan lebih dari 2, artinya 2 sampai tak hingga. Jadi di sini 2 tak hingga kurung tutup biasa, artinya interval terbuka, di mana penulisan himpunan penyelesaiannya berarti X untuk X kalau ke arah kiri berarti dia akan kurang dari negatif 1, atau karena daerah arsirnya ke sebelah kanan, X lebih dari 2 untuk X anggota bilangan real. Oke, kita coba contoh lain. Di sini contoh 2, misalkan ada bentuk pertidaksamaan kuadrat X kuadrat negatif 5X negatif 6 kurang dari sama dengan 0. Berarti di sini kita harus mencari faktornya. Berarti di sini kita bisa mengalihkan koefisien dengan konstantanya, berarti ini 6. Kita cari faktor dari 6 yaitu 1, 6, 2, 3. Kemudian selanjutnya kan sama, 3, 2, 2 kali 3 dan 3 kali 2 kan sama, jadi tidak usah ditulis. Nah, di sini kita cari karena dia tandanya negatif, artinya selisih. Yang selisihnya adalah 5. Atau lebih tepatnya negatif 5. Yang selisihnya 5 di sini bisa kita lihat adalah 1 dan 6. Kemudian di sini bentuknya tepatnya adalah negatif 5, berarti pengoperasiannya adalah positif 1 dikurangi 6. Karena 1 dikurangi 6 itu adalah negatif 5. Jadi di sini kita bisa tuliskan pemfaktorannya adalah X positif 1, X negatif 6 kurang dari sama dengan 0. Kemudian buat pembuat nolnya untuk mencari titik pemisahnya. Pembuat nol yang pertama adalah X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 dikurangi 1, X sama dengan negatif 1, atau X negatif 6 sama dengan 0, X sama dengan 0 positif 6, X sama dengan 6. Di sini kita dapat titik pemisahnya adalah negatif 1 dan 6. Kemudian kita gambarkan grafiknya. Di sini titik negatif 1, di sini titik 6. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat titik uji. Titik uji dari bentuk yang ini. Pemfaktorannya. Berarti X plus 1, X min 6. Nah, untuk titik uji ini sebetulnya kita bisa menggunakan titik uji yang paling cepat itu adalah 0. Jadi di sini kita bisa menggunakan titik uji 0. Kalau kita substitusikan atau kita ganti X-nya dengan 0, berarti 0 ditambah 1 ini kan hasilnya 1. Berarti dia hasilnya adalah positif. Kemudian 0 dikurangi 6 ini hasilnya negatif 6. Berarti ini negatif. Positif dikali negatif
maka hasilnya adalah negatif. Jadi untuk daerah 0 ini adalah daerah negatif. Di sini 0 ini ada di antara negatif 1 sampai 6 posisinya, berarti daerah tengah ini adalah daerah negatif. Nah, untuk bentuk pertidaksamaan biasanya untuk tanda titik uji ini biasanya bentuknya selang-seling. Berarti kalau misalkan yang tengah ini negatif, berarti yang kanan positif. Kemudian yang kirinya positif. Jadi bentuknya positif, negatif, positif. Kalau yang tengahnya positif, biasanya sebelah kanannya negatif, sebelah kirinya negatif. Jadi tadi sudah kita buktikan untuk titik ujinya. Di sini kan yang soal nomor 1 kita coba 3 titik uji dan hasilnya bentuknya seperti ini, positif, negatif, positif. Jadi di sini untuk titik ujinya kita bisa menggunakan satu titik uji saja, yaitu 0. Itu perhitungannya lebih cepat gitu. Nah, kemudian kita lihat untuk daerah arsirnya, kita lihat tanda pertidaksamaannya. Di sini tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan 0. Tanda pertidaksamaannya di sini kurang dari sama dengan 0. Artinya kalau kurang dari sama dengan 0 nilainya berapa? Itu kan artinya nilainya nilai negatif, atau berarti daerah arsirnya berada pada daerah yang negatif. Ini kan artinya negatif. Berarti di sini daerah arsirnya daerah negatif. Berarti penggambarannya seperti ini. Di sini bentuknya ada tanda sama dengannya, artinya di sini berarti bulatnya bulat penuh untuk kedua titiknya. Dan penulisan himpunan penyelesaiannya karena ini merupakan interval tertutup, berarti menggunakan kurung siku. Ini artinya interval tertutup dari negatif 1 sampai 6. Kemudian penulisan himpunan penyelesaiannya X untuk X lebih dari sama dengan negatif 1, X kurang dari sama dengan 6. Untuk X anggota bilangan real. Ini kan artinya X ini ada di antara negatif 1 dan 6 gitu.